والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah sampai pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita sampai pada 10 Dzulhijjah, di mana merupakan suatu hari di antara 2 hari Id bagi kaum muslimin, hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan bagi kaum muslimin, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan hari-hari lebaran orang-orang ahlul kitab dengan hari tersebut, sebagaimana telah datang dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, itu penduduk Madinah punya hari-hari lebaran. Mereka biasanya menampakkan kegembiraan padanya, biasanya menumpahkan kebahagiaan pada hari-hari tersebut, mengadakan permainan dan seterusnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ini hari apa? Kata mereka, ya Rasulullah, ini hari lebaran bagi kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh agama Islam telah datang dengan membawa 2 hari lebaran yang lebih baik daripada itu, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di dalam Islam tidak dikenal hari-hari lebaran yang lain. Yang dikenal itu hari lebaran, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Hari-hari lebaran ahlul kitab yang ada di penduduk Madinah sebelum Islam itu pun dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian berarti sebentar lagi kita berada pada Idul Adha. Meskipun suatu hal yang memang sangat menyedihkan, ya, bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, Ibu Pertiwi ini sedang dalam keadaan tidak sehat. Sebagaimana karena tidak sehatnya itu, kita ini tidak bisa memberangkatkan jamaah haji itu sudah 2 tahun. Tahun kemarin dan tahun ini. Ya, alasannya sederhana saja. Ada yang katakan alasannya COVID, ada yang katakan alasannya dana haji itu sudah dipakai oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan macam-macam.
Ya, tapi yang jelas ini suatu musibah. Ini adalah merupakan suatu perkara yang perlu untuk kita bersedih, karena kaum muslimin tidak sempat melaksanakan salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Ya, mudah-mudahan saja pada tahun-tahun berikut itu bisa, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkat musibah dan fitnah ini dari bangsa kita ini, terkhususnya dari kaum muslimin. Baik, sebab itu pada kesempatan pagi yang mubarakah ini ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah di dalam kitab sunannya tentang keutamaan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kalau bicara tentang hari-hari utama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus-bonus kepada umat ini di hari-hari yang utama itu banyak. Misalnya kalau kita lihat ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau kita mempelajari kitab-kitab akidah, maka kita dapati penjelasan para ulama bahwa di antara tingkatan-tingkatan pencatatan takdir manusia itu ada takdir yang ditulis 1 tahun 1 kali. Nah, takdir yang ditulis 1 tahun 1 kali itu ditulis pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk dzikir, membaca dzikir di 10 hari terakhir, malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dzikir ini diulang-ulang. Bahkan Rasulullah biasanya membangunkan keluarga beliau di tengah malam untuk melakukan sholat dan membaca dzikir ini. Semuanya itu adalah dalam rangka mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan seperti apa mitos-mitos yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa nanti kita dapati tete-tete pakai baju putih ya, jenggot panjang ya, kadang-kadang dia datang dengan bau yang tidak enak. Bukan itu maksudnya. Sebab itu semua orang itu bisa melewati malam Lailatul Qadar, tapi persoalannya adalah apakah dia melewati malam Lailatul Qadar itu sedang dalam keadaan taat kepada Allah atau sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nah, di sini penentu. Nah, kalau pada malam Lailatul Qadar itu seseorang sedang dalam keadaan taat kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah, lalu doanya itu dikabulkan oleh Allah, maka pada tahun berikutnya itu dalam kehidupannya akan bisa ada perubahan. Misalnya pada malam Lailatul Qadar itu dia berdoa, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan, ya Allah berikanlah saya kekayaan misalnya. Lalu dia melewati malam itu dalam keadaan sedang berdoa demikian,
maka doanya dikabulkan oleh Allah, maka pada tahun berikutnya itu dia akan menjadi orang yang bahagia dan dia akan menjadi orang yang kaya. Karena disitulah pencatatan takdir untuk tahun berikut. Nanti malam Lailatul Qadar berikutnya lagi, baru tahun berikut baru dicatat lagi, begitu untuk setiap tahun satu kali. Jadi ada takdir manusia itu yang dicatat setiap tahun satu kali. Maka tentu ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau ditanyakan Ustadz, apakah ada hari-hari lain yang lebih utama lagi, yang bagus, yang apabila kita beribadah kepadanya maka nilainya sangat besar juga? Maka jawabnya ada. Jawabnya ada. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimana wa rahimahullah, di dalam sunannya kata beliau, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah bercerita kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Dia berkata haddatsana Waqi', telah bercerita kepada kami Waqi'. Haddatsana Al-A'mash an Abi Saleh wa Mujahidin wa Muslim Al-Battin, telah bercerita kepada kami Al-A'mash. Al-A'mash berkata dia mendapatkan berita ini dari Abu Saleh dan Mujahid dan Muslim Al-Battin. Dia berkata an Sa'id bin Jubair, bahwa dia mendapatkan berita ini dari Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Sementara Sa'id bin Jubair bercerita bahwa dia mendapatkan berita ini dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qal Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Kata Rasulullah, tidak ada hari amalan soleh yang dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada hari-hari apabila seseorang beramal dengan amalan soleh, pada hari itu lebih dicintai oleh Allah. Apakah dia sholat sunnah, apakah dia puasa sunnah, apakah dia baca Quran, ataukah dia sedekah, itu tidak ada dia lakukan di hari-hari lain yang paling dicintai oleh Allah daripada hari yang dimaksudkan ini. Hari apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu kalau seseorang melakukan amalan soleh, maka nilainya paling tinggi dan paling utama, bahkan paling dicintai oleh Allah daripada dia melakukan amal-amal itu di hari-hari yang lain. Jadi kalau seseorang dia baca Al-Quran di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu paling dicintai oleh Allah daripada dia baca Al-Quran di hari-hari yang lain. Kalau dia sedekah pada hari-hari pertama daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, maka sedekahnya itu paling dicintai oleh Allah daripada dia sedekah di hari-hari yang lain selain dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu pula kalau dia lakukan sholat sunnah pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu, paling dicintai sholat sunnahnya itu oleh Allah daripada sholat-sholat sunnah yang dia lakukan di luar daripada hari-hari tersebut. Ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat itu berkata, qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah, walaupun jihad dibandingkan dengan jihad fisabilillah, jadi tidak ada amal-amal soleh yang apabila seseorang lakukan padanya itu paling dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari itu. Lalu para sahabat bandingkan dengan jihad. Bagaimana kalau dengan jihad? Walaupun jihad pun itu tidak lebih dicintai oleh Allah kalau dibandingkan dengan sholat pada hari itu, atau puasa pada hari-hari tersebut, atau sedekah pada hari-hari tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Wala al jihadu fi sabilillah. Ya, walaupun jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berperang, bawa dirinya, bawa hartanya, lalu hartanya habis di medan perang dan dia pun mati di medan perang. Itu bisa seimbang dengan amalan soleh yang dia lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu, coba bayangkan amalan-amalan yang begitu dicintai oleh Allah. Amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut begitu dicintai oleh Allah. Bandingkan puasa sunnah yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sedekah yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ini lebih dicintai oleh Allah walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Walaupun, kecuali orang yang keluar berjihad dengan diri dan harta, lalu hartanya habis, dia pun mati, ya itu bisa seimbang. Subhanallah. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Maka dari itu para ulama sangat menganjurkan bagi kita, kepada kita supaya memperbanyak amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalaulah seseorang itu di malam Lailatul Qadar dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia juga mesti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beramal pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Kalau ditanyakan Ustaz, mana yang lebih utama? Malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, atau 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah? Maka jawabnya yang kalau ditinjau dari malam hari, maka yang utama adalah malam-malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau ditinjau dari siang harinya, maka yang lebih utama adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau mau beramal di siang hari, maka beramal di siang hari itu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih utama. Kalau mau beramal di malam hari, maka beramal di malam hari itu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang lebih utama. Demikian ya Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka hendaklah ketika kita memahami atau mendengarkan hadis yang mulia ini, maka ini adalah motivasi terbesar bagi kita supaya senantiasa mengerjakan amal saleh pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Apakah kita bantu orang, apakah kita bersedekah, apakah kita memperbanyak sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, ya, ataukah kita memperbanyak melakukan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, dan seterusnya, sampai pada nanti bertemu dengan 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Maka dianjurkan untuk berpuasa padanya bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.